Nah, ketika si Kundalini ini naik mendorong seluruh cakra yang tersumbat tadi, cakra ini pecah terlihat ke seluruh tubuh kita. Makanya Bambang Wetan Sumamburat, Bambang yang ada di wetan, wiwitan yang ada di bawah ini, wet itu kan. Diarani wet sajaratul yakin itu pecah terlihat menjadi pohon iman, kemantapan. Karena kita hidup dalam kebercahayaan, wisdom. Kebanyakan analisa semakin melelahkan, hidup habis pikiran. Nah, ketika ini habis, energi kita terkuras. Nah, seringkali aktivitas fisik Anda itu sebenarnya tidak menentukan kelelahan Anda. Yang menentukan kelelahan Anda banyak pikiran. Banyak pikiran pasti stres, depresi. Ini depresi energinya. Karena habis, saya tak lihat jejak pikirannya ketinggalan di mana. Sudah ada di sini, mikirnya di Melbourne, di Bali, kan begitu ya. Itu sudah ada kecemasan terhadap anak, itu tertinggalkan jejak energi. Enggak, ya cuma umpama. Nah, tujuan berkundalini jumeneng ya, itu menggulung, mengumpulkan semua energi yang tercecer di alam ruang waktu ini. Maka niat ingsun meper babahan Hawa Songo itu mengumpulkan lagi seluruh energi yang menyumpat sebuah lubangnya, artinya mengumpulkan lagi semua ilusi ruang waktu yang kececer melalui pikiran dan emosi di luar diri kita. Maka orang zaman dulu ketahuan. Mahapata Gajah Mada itu ngerti. Misalkan ada orang yang mau ke sini, ini telik sandinya itu siapa? Pikirannya sudah ditangkap. Ini Rakuti ini mau memberontak ini 3 hari lagi sudah kelihatan. Karena jejak pasalnya pikiran Rakuti untuk merencanakan pemberontakan terhadap ini sudah kelihatan. Jejak saya mau ke sini juga. Nah, maka reseptor dalam meditasi itu ditingkatkan agar mengurangi kekuatan prasangka. Kekuatan prasangka ini menghabiskan. Reseptor itu persepsi, meningkatkan bahasa persepsi. Misal begini, tubuh itu kan memiliki lapisan-lapisan. Ada tubuh fisik, eterik, astral, mental, spiritual, kosmik, nirvani kan gitu. Lah energi eterik itu biasanya ketika Anda berada di suatu tempat merinding, tapi ketika itu hanya bahasa tubuh yang jujur ketika bersinggungan dengan jejak-jejak energi atau aliran energi di suatu ruang atau suatu tempat. Tapi karena prasangka sudah terdapat indoktrinasi bahwa itu angker demit, ya kamu negatif jengking. Akhirnya kamu ini demit mengganggu, ini yang bikin rusak. Padahal tubuh itu hanya jujur. Nah, orang-orang sekarang itu kalah sama anjing, karena anjing masih mengembangkan kewaskitaan ini. Dalam radar 1 kilometer, orang itu bisa telepati sebenarnya, karena tubuh itu memiliki kemampuan mempersepsi dan jujur. Tubuh itu jujur, pikiran yang selalu menipu kita. Nah, sekarang yang dikembangkan manusia milenial itu adalah kekuatan pikiran, yang diisi dengan namanya prasangka. Apalagi ditambah administrasi, tentang pekerjaan, tentang ilusi tentang sosial, ekonomi, ini ngepung setiap hari. Mencipta ya. Akhirnya analisis. Kita tuh mikir-mikir nanti gini, hidup gini, besok masa apa tuh, nah ini habis dalam rentang waktu lebih. Apalagi ketika berpikir urusan di dalam bisnis, ketika Anda tidak melakukan recharge atau meditasi sejenak untuk ngecas tubuh Anda, gampang kolaps. Karena habis. Gak closing. Kok gak closing? Saya semakin saya semua habis. Nah, sekarang meditasi, sholat itu kan kemampuan meningkatkan reseptor. Ketika kita menaikkan energi, kita belajar jujur kepada tubuh. Ketika Anda sakit, berarti tubuh itu sudah minta diperhatikan. Selama ini Anda tidak pernah memperhatikan tubuh Anda. Jarang Anda itu ngajak ngomong ginjal sama jantung, jarang. Adanya diperes, dijak kerja, dijak stres tiap hari. Tapi nek sakit baru, itu berarti ada malaikat, ada tubuh yang memanggil Anda. Perhatikan aku. You ini hidup dengan aku, kamu tidak pernah memperhatikan aku gimana? Maka orang sakit itu butuh diperhatikan, karena dia tidak memperhatikan dirinya. Maka dilatih untuk bermeditasi agar memperhatikan dirinya, karena diri kita itu cerdas, diajak ngobrol. Karena kemanapun Anda itu dengan adanya mara bahaya, itu tubuh yang menginstruksi ke sini. Kalau kita sudah nggak tune, nggak sinkron sama tubuh ini isinya cuma tipuan pikiran, tubuh nggak mau merespon kita, semakin tidak peka, akhirnya gampang ditipu, gampang jatuh, gampang macam-macam. Karena tubuh tidak toleransi dan tidak gotong royong lagi dengan kita, karena kita terlalu mengikuti perangkat namanya pikiran.
angin-anginan kan. Nah, rumusnya ketika pikiran ini sudah menghabisi energi kita di dalam meditasi atau laku asketik, Kundalini itu menaikkan untuk mengisi bensin lagi. Karena di saat Kundalini itu terdistribusi dengan bagus dalam tubuh, kita dalam kondisi prima. Apapun yang dilakukan dengan prima itu berarti sadar. Ketika dilakukan dalam kapasitas prima dan sadar, pasti hasilnya titis, tatas, tuntas, laras. Karena Anda merasa diri Anda kurang, ini kurang, itu dalam tidak kondisi prima. Ketika tidak dalam kondisi prima, pikiran dan perasaan mensabotase Anda dengan mental kurang perfeksionis, kurang terus karena ilusi pikiran. Tapi ketika Anda melakukan seks dalam prima, ya puas. Ketika Anda melakukan kerja dalam prima, ya dicekel kemas, semua iso kecekel kabeh. Ngetik ya, jadi makanya sadar itu penting kan, sadar berkaitan dengan taraf prima energi dalam kondisi on. Penuh tubuh kita. Bocas. Dan rumusnya begitu aja sebenarnya. Cuma kan macam-macam semenjak adanya ajaran yang bermacam-macam ini dilambangkan menjadi mitologi, sastra, gugon Tuhan, macam-macam yang jelas ke. Padahal rumusnya cuma dua itu, energi naik, kesadaran naik. Ketika energi dan kesadaran ini bersinergi, ya jagat ini memayu, karena memayu hayuning diri sesami bawono rahmatan lil alamin. Itu kira-kira rumusnya cuma begitu aja. Nah, tubuh kita tuh punya perangkat-perangkat canggihnya. Ada 10 angin, 10 nadi, 7 organ. Nah, itu akan saya bahas pertemuan berikutnya kalau kita mau ritual. Karena kita ngaktifasi seluruh, karena tubuh ini adalah organ cerdas. Setiap tubuh ini memiliki daya kuasanya sendiri-sendiri. Saat satu saja memberontak, Anda sakit. Nah, nanti di Kundalini diaktifasi semua ini agar ketika energi penuh, Kundalini itu semacam yoni. Yoni itu daya welas asih, yoni itu kewibawaan. Saat rakyat dipimpin oleh pemimpin yang memiliki yoni atau kewibawaan, pasti sinergi. Cuma itu aja analoginya. Kalau kita ini meningkatkan yoni kita tuh memiliki namanya kawibawaan, disebut karuno. Ketika kita sudah punya karuno, maka menjadi karuni. Nah, ketika kita sudah punya karuno dan karuni, aura kita itu stabil. Orang yang berada di area kita tuh merasa tenang, kerja pun selaras, bareng-bareng. Tapi kalau aura itu nurun, energi defisit, isinya emosi, energi yang panas sama pikiran, di dekatnya saja menyesakkan. Nggak perlu obel ya, lumpuh di dekatnya kita tuh megel tenan itu. Karena kita dihisap, kita diserap. Sedot. Kita diserap setiap hari. Nah, kalau kita energi kita penuh setiap hari diserap ya monggo. Karena dia butuh energi ini untuk menyembuhkan dirinya. Padahal setiap hari kita punya sumbernya, tapi kita senengnya ngangsu gitu. Senengnya nimbo kan begitu kan. Nah, ini kan nimbo lah. Nanti kalau Anda sudah punya nimbo, bikin sumur sendiri. Dibur sendiri sumurnya, namanya Kundalini. Itu mata air yang ada di dalam diri kita. Agar kita tidak kehausan. Nah, simpelnya begitu. Cuma nek zaman biyen ya dirumuskan macam-macam. Dikon golek ya apa gum susu angin, tapake kontol angayang, galihe kangkung ya Kundalini itu. Cuma gara-gara orang zaman dulu hanya menggunakan pasemon, ya, karena semenjak itu sudah susah mengajarkan ke rakyat yang bodoh lailu, itu susah. Ya mencari banyu Proitosari, ya itu kan itu. Nah, ketika si Kundalini ini naik mendorong seluruh cakra yang tersumbat tadi, cakra ini pecah lihat ke seluruh tubuh kita. Makanya Bambang Wetang Sumamburat, Bambang yang ada di Wetan, Wiwitan yang ada di bawah ini, wet itu kan. Diarani wet Sajaratul Yakin itu pecah lihat menjadi pohon iman, kemantapan. Karena kita hidup dalam kebercahayaan, wisdom, bijaksana itu tercahayai. Makanya Kusana Jago bilangnya wet Sajaratul Yakin, pohon yakin atau disebut Nur Muhammad itu dilindungi oleh Punakawan 4. Digambarkan Punakawan 4 itu diakulturasi. Satu semar, berasal dari kata pasimar, paku artinya bahasa Arabnya, atau ismarun. Itu ada apa? Kehendak, kemantapan hati. Kedua, nala garing. Nala garing itu apa? Nala garing itu anaknya Semar. Maka nala itu disebut nyala atau nala khairon, berperilaku baik.
Ketika kita dididik berlaku baik, maka kita bisa berada di area energi yang menyenangkan karena kita dikumpuli orang-orang baik, kan begitu. Baru fakrub, kondisi fakrub itu berarti kondisi sadar. Petro, ketika ada di fakrub, itu kita ingat kepada daya yang membentuk kita, Tuhan. Ini yang menjaga tirta amerta kita, si fakrub. Baru nanti masuk bagong. Nah, bagong itu kita bisa mempertimbangkan alam rasa dan pikiran. Nah, di dalam kebagongan inilah kita menjadi on, dijaga 4, ketemu 5. Terus ditambah 1 togok. Iblis artinya penguasa alam bawah. Nah, penguasa alam bawah itu adalah muladhara atau seks yang masih terjebak tadi. Karena ketika kita kehilangan energi seksualitas kita tidak memiliki gairah untuk mengerjakan hidup. Berkarya itu tidak semangat, dan itu harus dinaikkan ke atas. Dengan jalur kundalini itu akan membakar gairah hidup. Jadi hidup itu ada semangat. Di dalam hidup semangat, manusia itu berikrar bahwa hidup itu bergerak. Tapi kalau mati, stagnasi. Makanya kalau wong Jawa dikembangkan, ojo males-malesan koncone setan. Nek wong males cepat mati ya, karena ketika kita meminimalisir gerakan berarti berikrar untuk mati. Makanya urip iki obah, nek ora obah ngedeni bocah. Nah, sebenarnya hanya sumpul energi yang naik. Karena kundalini itu nyawa kita, anyowon. Dengan kundalini distribusi seluruh tubuh, kita berada di dalam kesadaran kita, kesadaran rasa, intuisi dari hening, henung. Jadi bisa tumbuh penalaran karena rasanya tajam. Nah, kita ini kan ketika tubuh kita merespon sesuatu ini kan karena pikiran sudah diberi informasi macam-macam, ini malah jadinya nggak karu-karuan. Padahal arti kata relasinya merinding gitu, korelasinya dengan demit itu nggak ada sama sekali, hampir minim. Demit itu berpikiran kita sendiri. Nah, merinding ini kan menerjemahkan energi setempat, perkenalan dengan sinyal-sinyal setempat. Terus akhirnya gue angker. Selama kamu percaya tempat itu angker, sugesti yang kamu kirim itu mengandung energi, ya akan menjadi tempat angker. Daripada kamu percaya sebagai tempat angker, percaya saja sebagai tempat yang positif. Karena akhirnya Anda malah memprogram memori baru di tempat yang Anda percaya angker. Turun temurun menjadi gugon Tuhan. Nah, ketika tanah yang kamu beri energi sugesti kompulsif dengan angker, maka tanah itu akan menjadi aeng atau sangar. Tanah itu akan berbalik memberikan sumber energi negatif sesuai apa yang kamu pantulkan. Karena secara tidak langsung Anda yang membentuk dan mendidik tanah menjadi angker dengan keyakinan Anda sendiri. Akhirnya jaga tidak imbang gitu. Nah, kira-kira konsep kundalini simpelnya begitu. Jadi itu asli versi ilmu Jawa kuno yang digambarkan pencarian Tirta Kamandalu di dalam mangkoknya dinamakan Cupumane Astogino untuk menjadi begawan Ciptaning. Itu di dalam serat Arjuna Wiwaha. Nah, nanti selain itu juga dikembangkan kundalini itu dikembangkan lagi di dalam serat Dewa Ruci Sang Bima ketika mencari Tirta Amerta, dan dikembangkan lagi dalam cerita Wibisono yang meruat bapaknya Resi Wisrawa karena sembarangan mewedarkan sastro Jendro yang akhirnya meniduri Sukaisi, maka disampurnakan oleh Wibisono. Dan kisah Sumantri yang merupakan titisan dari Arjuna Sasrabahu yang menaikkan level energi Arjuna Sasrabahu untuk membentuk atau menghindari praloyo atau kiamat. Praloyo itu dalam kapasitas kecil adalah sakit. Kiamat diri kita kecil sugronya itu sakit. Ketika kita sakit dalam kondisi terus menerus, yaitu kiamat. Sugro, kubronya mati. Nah, kubronya jagat gede hancur. Sugronya bencana alam, yaitu ulah siapa? Ulah diri kita sebagai selnya jagat raya ini. Karena diri kita itu partisipasinya Tuhan, partisipan atas keberadaan jagat raya ini, bukan ciptaan. kita ini adalah organnya Tuhan, organnya alam. Alam sakit apa tidak tergantung selnya. Lah kalau selnya kebanyakan orang sakit, ya sudah alamnya sakit. Nah, itu yang digambarkan. Saiki kahanane kan koyo ngene kan, begitu banyak orang yang tingkah lakunya tidak sesuai budi dan lain sebagainya akan membuat alam itu
bergejolak, menyeleksi dan bencana alam. Itu ketika dimaknai ternyata alam itu sakit seiring manusianya sakit. Berarti untuk menyembuhkan alam, sembuhkan diri kita dulu masing-masing. Termasuk COVID kemarin ya. COVID, jelas. Ya itu kan pesan. Makanya saya bilang COVID itu malaikat yang menjelma, dewa yang menjelma turun ke bumi, yang mengantivirusi bumi dari serangan virus yang namanya manusia. Manusia ini virusnya. Bumi ini sakitnya bukan manusia. Mau disuruh merahmatan lil alamin malah dirusak kan begitu. Lah para dewa yang membangun bumi, yang membangun antara Dwipa Jawa Kuno kan tetap tidak terima. Wah, lah ini tak bangunkan jagat ini untuk sekolah dan mengenyam kesadaran kok malah dirusak manusia. Ketika lahir COVID, satu adalah pesan untuk kita agar segera sadar dengan pola hidup kita yang selaras dengan alam. Kedua, agar kita kembali kepada prinsip welas asih. Karena semakin kita membunuh virus dengan pestisida dan lain sebagainya, semakin virus itu memperkuat. Karena dia merasa, ayo nek ngejak perannya nih. Ketika kamu masih merasa dirimu itu paling pinter bisa mengembangkan pestisida, antivirus, ya aku semakin bisa split membentuk virus-virus yang lebih sakti. Tapi semakin kamu bersahabat, berdamai dengan COVID, ya aku damai dengan kamu. Karena aku ada juga seiring kamu ada. Manusia merasa melawan, jangan beri perlawanan terhadap apapun. Batara Kala kalau dilawan tidak ada matinya. Tapi kalau kita masuk kepada welas asih, tergulung sangkala itu. Karena di dalam sulung ruang waktu sudah nggak ada. Maka Batara Kala tenang, tidak merenggut kita. Zero tuh, kan wis nung cakraman giningan. Karena sangkala itu juga bagian dari diri kita. Orang Jawa disebut titi wanci kan begitu. Nah sebenarnya dari perspektif orang Jawa ini yang saya gali, ini sangat canggih kecerdasannya tentang memahami alam semesta ini. Tuhan itu bagi orang Jawa rasa mbok jelas no, gak usah didebat no, rasa no. Tuhan itu pengalaman dan rasa, makanya tan kena kiniro yang ngopo. Semakin mbok sebut semakin lenyap, semakin tidak benar. Sebagaimana minum kopi. Ketika kita minum, peristiwa benarnya di lidah kita, semakin diceritakan batal. Bilang rasa. Karena terbatas pikiran dan perasaan. Nah, salah satu teknik Kundalini itu ada yang dikembangkan dalam prinsip yoga. Jadi dalam Astanga Yoga itu ada tingkatan untuk menaikkan level kesadaran yang dimulai dari dasar Kundalini. Satu niyama, yama, pranayama atau pernapasan, pratihara, asana itu gerak, dhyana, dharana, samadhi. Nah di dalam Islam juga ada yang satu musyawarah, mu'arobah, muhasabah, mujahadah, mu'atabah, mukasyafah. Jalannya itu sama saja meningkatkan Kundalini untuk menghilangkan hijab kan kalau sudah mukasyafah dalam laku tasawuf. Nah jalan ini terserah Anda mau pilih yang mana. Nah saya meringkes dari laku orang Jawa itu ada 3: manekung, maneges, jumeneng. Manekung itu pranayama, pernafasan untuk menekan Kundalini agar energinya naik dan memenuhi tubuh kita. Dan di saat energi Kundalini naik, tubuh kita dalam kondisi prima, dalam kondisi peace, tenang. Karena sudah terrelaksasi, sudah tersembuhkan, sudah dalam ketenangan. Baru maneges, kita membuat cipta, mencipta takdir kita. Jadi di dalam masyarakat modern itu dikembangkan menjadi meditasi law of attraction, menarik dan membentuk takdir kita sendiri. Dengan mencipta boleh, Anda membayangkan besok sakitku sembuh, besok aku ketemu ini boleh. Tapi setelah maneges harus dijumenengke, disuwungkan atau dipasrahkan. Ibarat kita menulis proposal sudah serahkan. Jadi ada 3 tahapan. 3 tahapan. Itu yang saya ringkes sendiri. Hasilnya bagaimana? Paling praktis. Itu dalam satu ini satu ritme. Maka ritme pertama itu healing. Konsep healing berarti manekung. Cas dulu tubuh Anda. Karena ketika Anda tidak ngecas baterai Anda, tak mungkin Anda sampai kepada pencerahan itu tidak mungkin. Maka bahan bakunya penuhi dulu bensinnya agar motor itu bisa dikendarai. Kalau bahan bakunya sudah dipenuhi, ini bensinnya sudah penuh, perangkatnya baru bisa digunakan untuk mencipta, untuk berkarya berarti dalam hidup, mencipta takdir kita sendiri. Baru jumeneng, disuwungkan. Karena ketika pikiran tuh ya, los. Jadi pertama meditasi itu pernapasan,
Setelah itu mencipta, maneges. Jadi mencipta itu dimulai dari ngajak ngobrol tubuh, misalkan yang itu taraf paling awal. Diajak disapa jantungnya, disapa ginjele. Nah kan kalau organ jantung itu bagi orang Jawa disebut sedulur kita yang dinamakan tadi apa Gunung Mahameru. Sang Yang Mahameru. Aku madhep marang sira. Aja lara lopo. Dadi kaji sejati. Gandengen aku, tak jak kerja, tak jak makarnya, misal begitu. Atau disebut jantungku, terima kasih sudah membawa aku sampai saat ini. Sekarang kamu lestari, bersinergi, bekerja bersama dengan saya. Tidak ada lagi pemberontakan. Pemberontakan itu berarti kan sakit. Selaras. Terus disebut pomo atau terjadilah begitu. Itu salah satu maneges. Baru nanti dikembangkan untuk mencipta. Mencipta apa? Misal Anda sedang membenahi keluarga yang carut, ya kasus apa saja, pekerjaan yang ruwet dan apa itu dicipta, bikin suasana yang sehappy-happynya, sebagus-bagusnya dalam cipta Anda itu. Cipta sampai detail, sampai benar-benar jenengan itu seperti mengalami kondisi itu. Nah setelah itu jumeneng, hanya suwung, wes gak usah dipikir gimana hasil ciptanya mau, lenyapkan. Ya ketika nanti Anda meletakkan sesuatu itu tadi, proyek Anda tadi, proyek cipta jenengan tadi kepada yang tidak diketahui atau kepada Tuhan atau kepada Sang Yang Suwung, nah ini segera akan membentuk siklus yang sesuai Anda cipta atau bisa lebih besar, bisa lebih lagi dari apa yang Anda cipta. Karena kuncinya adalah kepasrahan. Pikiran kita itu bisa mencipta sesuatu, tapi kalau tidak dipasrahkan, itu tidak selaras sesuai cetak biru kita. Kita dapat mobil tapi kecelakaan kan begitu. Cipta kita bisa menarik mobil, cipta kita bisa menarik rezeki. Tapi kalau tidak dipasrahkan, rezeki itu menjadi malapetaka untuk kita ya bisa. Nah maka pasrah itu nomor satu, agar membiarkan yang mempunyai kita itu bekerja. Maka kita ini hanya ayang-ayang, ibarat tubuh berdiri kita ini hanya bayangan nih. Ya biarkan tubuh yang bekerja, biarkan Tuhan yang bekerja. Yang penting jumbo dulu sama beliaunya. Rumusnya begitu aja. Orang Jawa sudah memiliki asana mudranya pencaksilat, tarian, mudra. Ini membentuk manipulasi energi. Baru ketika ini sudah lemah, baru masuk ke hakikat. Hakikat itu pranayama, sudah merasakan nafas, melihat sesuatu yang lebih benar daripada ritual gerak, makanya dikembangkan gerak batin. Baru ketika itu masuk ke dharana, dhyana, samadhi. Jadi dharana itu mencipta, samadhi suwung. Jadi suwung itu sudah fokuskan saja satu titik, entah di sini, entah di pucuk egraona atau hambekan atau hidung, sampai lenyap. Ada pikiran macam-macam, amati saja, jangan dilawan. Ketika macam-macam ini balikan lagi ke sini konsentrasinya. Nah semakin nanti lama pikirannya kan berpindah. Gelombang pikiran kan dari beta, delta, alpha, terus sampai ke gamma. Nah setiap gelombang ini minimal per 20 sampai 30 menit baru bisa berpindah fase saat didiamkan. Nah kita ini selalu reaktif. Hidup ini kebanyakan reaktifnya daripada mendiamkan. Sebagaimana air, kalau diamkan dulu sampai jernih. Maka analogi orang Jawa gambar ke nyekel iwak ben ra budek banyune itu iya. Bagaimana kita menangkap ikan tapi airnya tidak keruh. Nah itu maksudnya adalah makna simbol dari ngenepke pikiran tadi. Kalau emosi itu hanya mengikuti pikiran. Emosi itu hanya merespon panas, dingin kan begitu. Nah pikiran itu wah gue dirasani kayak juet langsung panas karena mendapat data. Wah kamu dihibah harus juet langsung panas.